Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama Pak Guru Amir. Pak Guru Amir mengucapkan bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini berjumpa dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 di semester 1 atau semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Kali ini akan membahas tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Nah, ini ada di dalam buku paket halaman 106. Halaman 106. Adapun buku LKS tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara ada di halaman bab 4 ya. Ada di halaman 39. Nah, untuk itu marilah kita buka bersama pelajaran ini dengan membaca kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya melalui pembelajaran jarak jauh ini Pak Guru Amir berharap agar semuanya aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Untuk itu Pak Guru Amir mengucapkan selamat mengikuti. Baiklah anak-anakku, untuk selanjutnya sebelum kita memasuki pembahasan kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara, Bapak berpesan kepada kalian semuanya, tonton video pembelajaran ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya, tombol klik subscribe, kemudian like and share kepada teman-teman kita agar semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Baiklah, kita akan membahas kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Kalian akan mengikuti alur perjalanan dakwah di Nusantara. Itu ada di buku LKS halaman 106. Kemudian kita akan mengetahui cara-cara dakwah di Nusantara. Kemudian termasuk kita mengetahui nanti mengenal kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Selanjutnya nanti kalian dapat mengambil hikmah kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Kemudian ada hal-hal yang menjadikan sikap mulia kita agar yang pertama mencintai para ulama dan tokoh-tokoh penyebar Islam. Kemudian gigih dan semangat dalam berdakwah. Selanjutnya menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Kemudian kita harus giat belajar untuk meraih cita-cita dan tentunya rajin beribadah. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui kompetensi dasar yang akan kita ikuti. Kemampuan dasar mana yang akan dipelajari kali ini? Yang pertama 1.12 meyakini bahwa berkembangnya Islam di Nusantara sebagai bukti Islam rahmatan lil alamin. Kemudian 2.12 menunjukkan perilaku cinta tanah air sebagai implementasi mempelajari
sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kemudian 3.12 memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kemudian 4.12 menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Nah, kemudian kita juga harus tahu tujuan pembelajaran daripada materi ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, para peserta didik diharapkan satu, mampu menjelaskan alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara, kemudian menjelaskan cara-cara dakwah Islam di Nusantara, dan menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Kemarin kita juga jangan lupa sudah membicarakan tentang zakat, haji, dan umroh. Nah, sekarang perkembangan sejarah Islam di Nusantara. Pernahkah kalian menghadiri acara tabligh akbar? Tabligh akbar, pengajian umum. Nah, jika pernah, tentu di sana ada seorang mubaligh, juru dakwah atau dai yang sedang berceramah menyampaikan ajaran Islam. Para mubaligh dan dai, ya, tentunya dengan gaya dan ciri khasnya masing-masing, tujuannya agar menarik perhatian para hadirin sehingga mereka memahami materi dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang disampaikan untuk dipahami. Baiklah anak-anakku, Pak Amir akan bertanya, pernahkah kalian menghadiri acara tabligh akbar atau pengajian umum? Jika pernah, tentu di sana ada seorang mubaligh atau dai yang sedang berceramah menyampaikan ajaran Islam. Para mubaligh atau dai tersebut berceramah dengan gaya dan ciri khasnya masing-masing, bertujuan menyampaikan materi yang sudah dipahami. Kemudian setelah dipahami, hendaknya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Islam mengajarkan bahwa tugas dakwah bukan hanya dibebankan kepada mubaligh. Setiap orang Islam memiliki kewajiban untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Nah, dakwah bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari yang lain-lain, akan tetapi dakwah semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang dilakukan oleh para penyebar Islam di Nusantara. Mereka berdakwah dengan penuh semangat dan keikhlasan. Kemudian begitu samudra luas tidak akan menghalangi untuk berdakwah, justru sebaliknya menjadi pemacu semangat. Nah, sambil berdagang, para penyebar Islam tersebut datang ke Nusantara untuk berdakwah. Kedatangan mereka disambut hangat dan diterima dengan baik. Hal ini disebabkan dakwah yang mereka lakukan adalah dakwah dengan cara-cara damai, dengan cara-cara yang bukan kekerasan. Bagi Islam tidak ada paksaan dalam beragama karena telah tampak jelas makna yang hak dan yang batil. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Apakah para penyebar Islam di Nusantara tidak menghadapi hambatan dan tantangan selama berdakwah di Nusantara? Jawabannya tentu ada. Setiap dakwah pasti ada hambatan dan tantangan, tetapi semua itu dapat diatasi dengan bekal karena keteguhan iman, ilmu,
kecerdasan dan akhlak mulia. Nah, ajaran Islam mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang nyata kebenarannya, rasional, masuk akal, mengajarkan kedamaian dan persamaan derajat. Nah, keberhasilan dakwah di Nusantara dapat dinikmati hingga saat ini. Bahkan saat ini di Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Kita harus meneladani kegigihan mereka dalam berdakwah. Oleh karena itu, kita harus berdakwah dengan cara kita masing-masing. Sebagai pelajar tentunya cara kalian berdakwah dengan belajar yang tekun dan berakhlak mulia. Kepada siapapun dan dimanapun, tunjukkanlah bahwa kamu adalah generasi muda Islam yang tangguh, cerdas, dan berkualitas. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya materi yang akan kalian bahas nanti tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Kalian silahkan baca halaman 40 di buku LKS. Ya, pertama, alur perjalanan dakwah di Nusantara itu seperti apa. Kemudian ada teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada teori Arab Mekah, ada teori Persia, ada teori Gujarat, ada teori Tiongkok gitu. Dan yang kedua, bukti masuknya Islam di Nusantara itu apa saja? Ada buktinya. Ya, sumber dari para pedagang Arab, sumber dari Ptolemy Pires, kemudian berita Jepang dari tahun 749 Masehi, sumber dari batu nisan, kemudian sumber dari Marco Polo. Itu ya, itu harus dibaca halaman 41 42. Demikian, selanjutnya kita sudahi pembahasan ini, dan jangan lupa halaman 43 cara-cara berdakwah di Nusantara juga kalian baca. Kemudian juga ada tugas ya, tugas mandiri halaman 43 di buku LKS gitu. Tugas mandiri, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Bagaimanakah proses masuk dan penyebaran Islam di Indonesia menurut teori Gujarat? Itu nomor 1. Yang kedua, bagaimanakah kepercayaan yang dapat masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam? Apa yang dianut oleh masyarakat Indonesia? Yang ketiga, apakah yang melatar belakangi munculnya teori Persia? Kemudian yang keempat, jelaskan proses penyebaran Islam di Indonesia melalui jalur tengah. Dan yang keempat, sebutkan 3 teori tentang masuk dan penyebaran Islam di Indonesia. Itu dikerjakan di buku tulis. Jangan lupa tulis nama dan kelas, kemudian dipoto, dikirimkan melalui WA Jabri Pak Guru Amir. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.